Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 30 November, judul renungan kita, Penatalayan Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 12 ayat 42 sampai 44. Lalu Tuhan berfirman, "Siapakah pengurus yang setia dan bijaksana yang dipercaya oleh tuannya untuk mengurus hamba-hambanya dan yang memberikan jatahnya kepada mereka pada waktu yang tepat? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya berbuat demikian ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mempercayakan kepadanya segala miliknya." Dasar kepercayaan ke-21, penata layanan. Kita adalah penata layan Allah yang dipercayakan olehnya dengan waktu dan kesempatan. Kita bertanggung jawab kepadanya atas penggunaan yang tepat dari mereka. Dalam renungan sebelumnya, kita telah membahas penata layanan dengan cukup mendalam, tetapi selalu ada detail-detail baru ketika kita melihat kembali apapun yang ada di dalam Alkitab. Teks ini dipilih dari New American Standard Bible yang dikenal sebagai salah satu terjemahan yang paling harfiah, lebih banyak kata per kata daripada pemikiran per pemikiran. Yang keduanya merupakan teknik penerjemahan yang berharga. Perhatikan bahwa dalam perkataan Yesus ini, Dia menggunakan istilah pelayan dan budak secara bergantian. Pikiran modern kita sedikit bingung dengan hal ini. Mengapa seorang pemilik menempatkan seorang budak sebagai milik yang bertanggung jawab atas semua miliknya yang lain? Tetapi gagasan mereka tentang perbudakan berbeda dengan gagasan kita. Tentu saja, Yesus tidak bermaksud untuk membenarkan seseorang memiliki yang lain. Yang ia bicarakan adalah kembalinya Allah ke bumi, dan Allah tentu saja memiliki kita, jiwa dan raga kita. Dia dapat melakukan apa saja yang Dia inginkan. Puji Tuhan, Dia ingin mengasihi dan merawat kita. Dan Dia memberi kita tanggung jawab yang sama untuk mengasihi dan memperhatikan satu sama lain. Salah satu fakta yang paling mengharukan dalam Alkitab adalah bahwa Allah masih membiarkan Adam dan Hawa berkuasa atas bumi, bahkan setelah mereka mengacaukannya. Hal ini masih berlaku sampai sekarang. Apa yang telah kita bantu hancurkan, Tuhan akan membiarkan kita membantu memulihkannya. Anak-anak, Dia memberi kita sumber daya yang dapat kita gunakan untuk mengelola harta miliknya, dan ada beberapa yang tercantum dalam dasar kepercayaan ke-21. Hari ini, kita akan membahas tentang waktu dan kesempatan. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan untuk dipertimbangkan. Apakah akan mengubah konsep Anda tentang penggunaan waktu Anda jika Anda menganggapnya sebagai waktu milik Tuhan yang telah Dia taruh dalam pemeliharaan Anda? Dan jika ya, bagaimana caranya? Apa saja perubahan yang akan Anda lakukan dalam jadwal Anda hari ini? Kesempatan apa yang Tuhan berikan kepada Anda yang Dia ingin Anda gunakan untuk merawat umat-Nya, planet ini, dan pekerjaannya? Apakah Anda adalah milik Allah? Dia hanya mengambil budak yang bersedia, sebuah oksimoron dalam bahasa kita.
Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Guru, saya hanya ingin melayanimu. Saya tidak ingin menganggap Engkau sebagai seorang tiran atau penindas, tetapi hanya sebagai guru yang penuh kasih, yang memiliki pekerjaan yang baik untuk saya dan membantu saya melakukannya. Amin.